Saya sebagai salah satu apa ya pengguna toko kios yang ada di Pasar Jombang sangat miris terhadap infrastruktur yang makin hari makin kesini makin buruk. Artinya apa? Karena dari kelayakan gedung itu sebenarnya sudah hampir dikatakan tidak layak. Kalau kita mengacu kepada tanda bukti pemegang hak pakai toko atau kios yang di Pasar Jombang, itu seharusnya 2020 itu infrastruktur itu sudah harus di apa ya, entah bahasanya frontalnya direvitalisasi atau harus ada perbaikan. Karena kalau kita melihat sekarang kan musim hujan makin debit airnya makin banyak, terjadi kebocoran di sana sini. Yang kedua, keramik juga lantai sudah banyak yang mengelupas, dan yang tidak kalah baiknya itu yaitu tadi drainase pun nggak jalan, nggak maksimal. Terus dengan letak denah yang sekarang pedagang ataupun parkiran yang makin semraut, jadi hampir tidak ada kenyamanan. Nah, saya pedagang yang ada di dalam pun, pembeli itu udah hampir tidak ada. Jam 9 udah kosong, tukang dagang semua yang ada, bukan pembeli yang banyak. Iya. Nah, makanya kami sih kepinginnya ada dinas terkait yang memang mempunyai kebijakan tupoksinya dalam hal perawatan ataupun infrastruktur yang ada di pasar, terutama Pasar Jombang ini bisa merubah apa yang memang sudah tidak layak, diperbaharui, yang sudah diperbaharui, dijaga, di maintenance, dan supaya pasar pun untuk SDM-nya dipertambah gitu. Jadi biar aman, nyaman, tertib itu ada. Setelah pemekaran baru tuh, pemekaran periode pertama legalitas masih dipegang kabupaten. Setahu saya ya mohon maaf kalau misalkan memang nanti ada yang merevisi ataupun ada yang mempunyai data yang lebih akurat. Kalau saya kan berdasarkan saya ketahui secara pribadi, yang saya baca, yang secara otodidak saya ketahui seperti itu. Masa tahun kedua begitu sama, yang masa ketiga Pak Ben ini penyerahan sudah diberikan full semua ke Pemkot Tangerang Selatan. Itu terbukti adanya apa? Revitalisasi yang sudah terjadi di Pasar Ciputat, Pasar Modern Bintaro, itu semua sudah bagus. Pasar Rengas, ya Serpong yang kita ketahui juga. Nah, Jombang doang nih, Jombang aja yang memang sampai sekarang terkesan maju mundur. Nah, di Pasar Jombang pun ada paguyubannya. Saya juga ikut salah satunya di situ. Namanya Paguyuban Pedagang Pasar Jombang, P3J. Nanti yang tahun berapa? Waktu zaman-zamannya COVID, pastinya tahunnya berapa saya lupa. Zaman-zamannya COVID itu terbentuk, keserahan kami ditampung dalam satu paguyuban itu, yang ada bagian legalitasnya juga. Pak almarhum Badayong itu, kalau nggak salah sekarang masih diketuai oleh Pak Johan. Nah, khawatirnya juga kita pedagang kan sehari-hari ada di situ dari pagi sampai sore, kadang nanti bergantian. Kalau nanti sampai ya amit-amit ya itu ambruk atau bagaimana ya kan, akan lebih banyak merugikan pedagang, yang otomatis bukan secara finansial rugi, secara jiwa pun akan terenggut gitu kan. Lalu ya kalau misalkan pembeli yang kepleset, pedagang yang kepleset, itu udah hampir, ya nggak setiap hari ya, ada aja dalam seminggu sebulan. Jalan juga kan ke belakang tuh nggak ada bagus-bagusnya. Terakhir kemarin ya belakang itu swadaya masyarakat aja yang pada berlubang, yang pada ini jadi kubangan-kubangan yang nggak jelas.
Dan bahkan pedagang yang harusnya adanya di kios ikan basah itu adanya dekat ke warga, air pembuangannya malah ke warga. Kita kadang pedagang juga dikomplain sama warga sekitar. Harapannya yang pemerintahan pada saat ini ya pasar Jombang lebih diperhatikan lah. Dan yang paling besar itu saya pedagang pribadi ya. Itu kalau pagi jam-jam sekolah, jam-jam kantor pulang, macetnya luar biasa itu. Viral ya. Iya, karena kan pasar Jombang itu dilewati oleh perlintasan sebidang dari kereta api. Itu luar biasa macetnya. Bisa 1,5 sampai 1 jam kita ngelewatin rel doang. Sudah pernah menyampaikan hal ini Pak Ivan pada instansi terkait? Kami sudah sampai tingkat DPRD kalau nggak salah diajar. Ya hasilnya ya begitu, belum ada follow up yang berarti sampai sekarang. Sampai pergantian sekarang DPRD yang sekarang juga kepinginnya sih nanti kita ada aksi lagi, ingin ngobrol sama wakil-wakil kita di DPRD ini bagaimana, komisi berapa yang harus kita datengin lagi agar ya frontalnya revitalisasi ini kapan sih bisa terrealisasi di pasar Jombang seperti itu, biar warga-warga pembeli pedagang nyaman, aman, tertib seperti itu. Pada akhirnya juga warga sekitar juga mendapatkan kesejahteraan yang ya seharusnya kan dengan adanya infrastruktur pemerintahan yang memang masuk kepada BUMD ya, warga sekitar juga lebih sejahtera dengan adanya infrastruktur itu. Cuman ya kita lihat ya belum, sudah, cuma belum ke tingkat sejahtera itu belum gitu. Di contoh soal sampai sekarang aja jalan yang ke belakang itu nggak ada betulnya. jalan di belakang gimana Pak? Karena masih ada orang. Iya sampai sekarang ya begitu-gitu aja. Kalau hujan becek, kalau panas sih banyak yang berlubang. Ya gitu. Jadi mendorong peningkatan sarpras yang andar ya, dengan moto cerdas modern religius ya. Iya sekarang bagaimana kita mau mendapatkan pemasukan buat apa tuh yang mengelola pasar itu kalau nggak salah PT apa gitu kan. Iya pedagangnya juga ada ngeluhnya apa, pembeli itu jam 9 pagi udah kagak ada. Jam 9 pagi udah kagak ada pembeli yang lalu lalang, yang ada cuma pedagang pada kongko, pada nyanyi, menghilangkan kejenuhan seperti itu. Pasar Jombang dengan Bapak Adriana selaku Kepala pasar. Pak boleh dijelaskan Pak? Ini sebelumnya kan Pasar Jombang ini pas dibangun di tahun 2000 pas zamannya kabupaten ya. Nah lalu di tahun 2014 itu balik ke Jalan Angsel ke Indah, terus beserta dengan stafnya. Pas tahun 2021 awal Januari kita pengalihan ke DWMD. Dulu masih bentuknya namanya PT Pits. Ya sudah berjalan di tahun 2021 seperti ini pengelolaannya, yang hibah dari Tangsel seperti ini. Kita belum ada apa-apa ya, pasarnya seperti ini ya, kita hanya mengelola pasarnya aja. Dengan kondisi ya mohon maaf ya pasarnya yang kurang layak, tapi tetap kita layakin karena sini banyak pedagang yang menghidupi keluarganya, yaitu untuk kuliahnya, untuk sambung hidup dia, untuk ada yang mau beli kontrak atau apa ya, kita bantu semua di sini. Sampai tahun 2025 ini kita masih di Posolapit ya, pasarnya belum direvitalisasi ya. Itu di bidang air Olahan minum air ya. ya. Itu aja sih Pak. Total luas kita berapa?
di kurang lebih saya cek dulu ya. Iya, siap. Berkasnya. Santai. Di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan ini kondisi di lantai di atas ya. Hari ini tanggal 28 Januari 2025. Berapa Om? 6.095. 6.095 meter dengan jumlah Pedagang kurang lebih 350 pedagang. kios ya, pedagang. Iya. Kalau untuk Losnya itu ada di 15, kiosnya di 145 pedagang, asli 8. yang terisi berapa Om? Yang terisi untuk kios itu di 150-an 150-an. kios yang terisi. Kenapa sisanya? Sisanya emang ya sudah nggak layak, ya kadang KWH-nya nggak ada, rollingnya udah pada macet, rusak, gitu, gedungnya udah nggak layak, kiosnya itu. Jadi kita mau promosi untuk kios itu aktif kembali, ya dari pemilik kiosnya nggak mau benerin, mau perbaikin. Status pemilik kios tersebut? Udah habis. Tapi sudah habis, ya pemiliknya nggak menyerahin. Menyerahin dengan dasar apa ya alasan mereka? Ya mereka alasan apa punya sertifikat. Sedang itu masih sertifikat sudah tak pernah pakai. Iya, Makanya udah habis. Dan udah habis di tahun Ya, 2020. 2020. Oh, untuk teman-teman PKL juga ini bagaimana pengelolaan itu? Ada berapa teman PKL yang terdata di PKL. Di sini tuh PKL ada di 235 kalau nggak salah, 235 pedagang. Lapak yang SD ya, bukan pedagang. Situ ada lapak yang kosong juga. Yang kosong itu memang ya tempatnya nggak strategis. Jadi yang pedagang nggak mau tempatnya karena tempatnya nggak strategis. Itu cara pembayaran atau retribusinya kita harian. Ya, apa nama retribusinya? Iuran ini kita memakai alat digitalisasi ya. Jadi dengan scan barcode lalu muncul data pedagang sama tarifnya. Oh gitu. Berapa per 10.000 per hari? per hari. Mereka caranya membayar cash, Kita scan barcode lalu muncul transaksi. begitu keluar. Misalkan namanya Muhimin, pedagang sayur, ada barcode-nya, kita scan, lalu uang kita ambil, kita langsung Mau bayar semua nggak teman-teman? sih alhamdulillah bayar. Kalau nanti benar nggak ada informasi kalau nggak bayar ini nanti kedepannya nggak akan dikasih tempat setelah pembangunan? Itu sih ya, kita nggak tahu ya. Nanti kalau misalkan ada piutang, ya dikasih piutang. Itu kalau emang dia nggak merasa bayar, nggak pernah bayar, karena sih tagihannya muncul terus, nggak akan hilang. Iya siap. Mereka kan membayar nih Om. Berarti dapat oleh mereka nih. Apa aja yang manfaatnya? Ya mereka bisa berjual sih, bisa menjual kepada dia, dan dari itu kita sampah kita angkut semua. Sampah dan juga keamanan juga. Untuk Mereka cuma datang ya udah nggak bersih tempatnya. lapak-lapak mereka yang bangun siapa sih? Mereka sendiri. Oh mereka sendiri. Iya. Harapan pengelola pasar sendiri ini apa aja sih Om dari sarana prasarana yang Ya satu pasti? sih kita ya dengan sudah direvitalisasi dan yang layak gitu, alat parkir tersedia, terus fasilitasnya juga memadai, itu aja sih. Emang sudah sering kali calon investor atau calon pengembang sudah ya sering kali Udah main sini ya kita lihat ke Pesodapin, karena ranahnya di sana. Kita hanya pengelolaan aja, kita nggak bisa putuskan, oh ini bongkar nggak bisa, semua ada di kantor pusat.
Pernah tidak pemimpin Tangerang Selatan berkunjung ke pasar Jombang? Contoh seperti apa? Direktur utama kita udah, kalau untuk Pos Rodapit udah kunjungin semua, dari direktur utama, komisaris, terus dirop, produksi semua udah ngecek semua. Ya, seperti ini kondisinya. Dan kita pun Kepala Divisi udah melapor ke Wali Kota terkait kerusakan, udah melapor semua. Apa aja itu kerusakannya, Om? Ya beton ambruk, Beton ambruk, ya. terus kebocoran seperti air terjun. Ya, Masya Allah. Ya. Ini itu semua. Termasuk MCK juga tidak ada? MCK sih kita pihak dua ada. Oh, pihak kedua selama ini. Cuman kondisi beton udah nggak ada besinya, udah lapor semua. Nah. Kita ya mohon maaf kalau sampai ada pergeseran gempa itu ya kita was-was. Amit-amit ya, Om. Iya. Jadi iya emang diakui was-was juga ya dengan kelaikan fungsi gedungnya, Om ya. Dulu pas zaman PT PIT sudah melapor ke Wali Kota, dulu ke anak perusahaan, pas Tasar Mandiri kita udah melapor, sampai direkturnya melapor juga, udah semua udah dilaporin. Untuk kantor kita ini sendiri, Om, ini juga masih zaman peninggalan kabupaten ya. Betul. Udah usia berapa nih? Ya bangunan pasar 24 tahun. Aman-aman aja nih. Ini udah 3 kali perbaikan untuk tiup angin. 3 kali. Karena kita di atas nih, Om, anginnya kenceng sekali. Betul, sampai ini terbang asbesnya. Ada berapa teman-teman staf ini yang di dalam pasar? Ini ada 17 staf. 17 staf, ya kita ada dari 3 kebersihan, 7 pengelola pasarnya, sisanya tim keamanan. Kepala pasar 1, admin 1, koordinator 1, penyalarnya 4. Sisanya Penyalarannya 4 ya. Betul. Yang PNS, mohon maaf. Nggak ada PNS ini. Oh, nggak ada. Semuanya di naungan BUMD. BUMD. Iya. ASN berarti kan? Bukan. Bukan. Beda lagi, Pak. Kalau namanya BUMD plat merah. Enggak. Bukan. Terus sih emang dikelola sama Dinas Perindustrian Perdagangan pas tahun 2018. Pas 2020 akhir 31 Desember pengalihan ke BUMD. Sampah kita pokoknya kemana, Om, sampah sana? Kita pihak kedua KSM. KSM. Mm-mm. Pokoknya ke Cipecang. Cipecang juga. Iya. KSM. Layak nggak alat angkutnya itu? Kita setiap hari diangkut bersihin. Pakai Itu bak amrol. Pokoknya di setiap pagi diangkut satu. Jadi sampai di penumpukan pasar. Ya kecuali di Lebaran. Kita takbir udah bersih, steril nih ya. Ya besok kan numpuk lagi. Siap. Enggak, tujuan kita sama-sama untuk kemaslahatan ke depan. Dan ini bisa kayak bersambut di era kepemimpinan pemerintah yang baru ya, Om ya. Terus tidak ada maksud atau modus apapun ke depannya untuk Tangerang Selatan ya. Om Menteri, makasih ya, Om Menteri. Siap. Ya.